Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan putra putri soleh solehah, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, THR cepat cair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, yang saya hormati Ibu Sekdis, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, dan juga sahabat-sahabatku semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Marilah kita panjatkan puji syukur Allah Rabbul Ghafur atas nikmatnya yang tidak terukur. Dengan kita bersyukur semoga hidup kita semakin subur, makmur sepanjang umur. Amin. Selawat serta salam kita sudah limpahkan ke junjungan kita di mana Nabi Muhammad, teruntuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'annya, dan semoga kita semua yang ada di sini termasuk golongan umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Boleh pantun ini? Boleh. Pergi ke pasar beli mangga, tidak lupa beli sayur selada. Untuk apa kita hidup di dunia? Mari kita pelajari bersama. Bapak Ibu, pernahkah ketika kita sendiri duduk merenung dalam sepi itu ya, kita berpikir sebenarnya untuk apa sih kita hidup di dunia? Pernah nggak Bu? Pak? Ibu, kalau apakah kita itu di dunia hanya untuk makan? Tidak. Apakah kita di dunia itu hanya untuk bekerja? Tidak. Atau bersenang-senang mungkin? Tidak. Kalau kita di dunia hanya ingin cari makan, ayam juga bisa mencari makan. Kalau kita di dunia itu hanya bekerja, itu Bu, semut tiap hari kerja ya, tiap hari dia angkut makanan, itu bangun istana ya di tanah itunya. Apalagi kita manusia, kalau manusia kan diciptakan lebih mulia ya dari mereka gitu ya. Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Baqarah 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sudah jelas Bapak Ibu di sini bahwa kita berada di dunia ini untuk beribadah. Beribadah di sini tidak hanya ibadah makhluk seperti sholat, puasa, zakat, umroh, haji, tapi kita juga beribadah yang lainnya dari Ghairul Ramadan. Ada hablum minan nas. Apa Bu? Hablum minan nas Bu? Tahu Bu artinya? Bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berkehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan. Juga ada namanya hablum min nafsi. Jadi kita itu beribadah untuk diri sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan kita ibadah Bu. Juga misalkan untuk memenuhi kebutuhan biologis ya, punya anak,
berkeluarga, itu termasuk ibadah. Kita merawat anak dengan penuh sabar ya Bu ya, itu ibadah. Kemudian bekerja ya, kita bekerja secara jujur itu juga ibadah. Terus jangan lupa Bu, senyum aja itu juga ibadah. Ibu suka senyum Bu, tapi jangan senyum sendiri ya. Senyum itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kalau kita melihat ada yang misalkan ada orang yang suka senyum sendiri, suka senyum, murah senyum gitu ya, terus menyapa orang lain gitu ya, masya Allah ya itu pahalanya ya, tiap hari itu insya Allah nanti pahalanya sudah banyak gitu ya, menabung di akhirat dengan senyum. Coba mana senyumnya Ibu, Bapak? Senyum di sini. Di sebelah sini senyum, mana senyumnya? Ya itu ibadah cukup dengan senyum. Bapak Ibu, di sini saya berdiri insya Allah hanya ingin mengajak gitu, saling mengingatkan gitu ya, bagaimana agar aktivitas kita itu mulai dari kita udah bobo sampai kita mau bobo lagi itu bisa bernilai ibadah. Contoh, ini kan di sini para pegawai semua ya, pekerja semua, misalkan pagi-pagi Bapak Ibu mau berangkat kerja gitunya, jangan lupa biar ada dari ibadahnya kita berdoa sebelum berangkat atau doa mau bepergian. Di mana masih ingat doa mau berangkat Bapak Ibu gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa Pak Bu nya, setelah kita berdoa jangan lupa disertai dengan niat dalam hati ya. Ya Allah, saya niat mau berangkat kerja untuk mencari nafkah anak istri, semoga Engkau ridho ya Allah. Insya Allah Pak, itu bernilai pahala. Pahala seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya, insya Allah sama nilainya dengan pahala jihad. Masya Allah ya. Jadi Pak Tatang ketosi perang, Pak Tatang, mana Pak Tatang? Gak usah perang ya. Insya Allah itu berjihad. Kemudian ibunya juga ya, ibu-ibu, teteh, adik-adik di sini semua, kalau kita berangkat kerja, jangan lupa berdoa disertai niat. Tapi kehadir niatnya yang benar. Jangan sampai seperti ini contohnya. Ya Allah, Abi bade berangkat kerja ya Allah. Yang niat dan pengen bantu suami cari nafkah, bagaimana uang diisi AA kurang. Teka besar sekitar. Jangan seperti itu ya Bu ya. Ada yang seperti itu nggak Bu? Jadi kalau seorang istri itu kan tidak wajib untuk mencari nafkah, dari yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami. Jadi Ibu, kita luruskan niat kita. Ya Allah, kita bade damel ya niat pengen mengamalkan ilmu yang saya punya. Nanti kalau sudah dapat gaji, dapat honor, bisa buat ngasih anak-anak, bisa buat beliin bapak ibu sarung, pada mau kena tacang dari sarung, pada masa mau kena, insya Allah kita niatnya benar gitu ya Bu ya. Jadi kita luruskan niat kita agar bernilai pahala. Ibaratkan kita mau berkirim surat, alamat amplop itu
ibaratnya amalan kita, sedangkan alamat itu ibaratnya niat kita. Kalau alamat suratnya benar, insya Allah suratnya nyampe. Demikian juga amalan kita. Kalau niat kita benar, insya Allah berdaya pahala. Jadi ya Bu ya, kita luruskan nih niat, jangan sampai salah dalam berniat. Nah kemudian untuk apa kita hidup di dunia? Yang kedua adalah Ibu, dunia itu ujian. Ada di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Mungkin sudah familiar ya, karena insya Allah setiap malam kita menjelang tidur suka membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, apalagi yang paling banyak followernya ya Bu ya, bukan gitu ya. Tapi yang paling baik amalannya. Jadi hidup itu memang hidup itu ujian ya Bu ya. Ada yang saat ini sedang diuji dengan sakit tadi ya, teman kita misalnya Pak Edi, kemudian ayah yang emosi. Ada yang diuji dengan kekayaan. Bu, kayak ujian apa sanes Bu? Kekayaan. Jangan salah ya, kekayaan itu ujian Ibu. Artis yang terkenal teh sahanya nu aya lagi rame. Nia Ramadhani kan? Ya kan artis kaya raya, cantik, segala kaya gitunya. Kemana-mana dari jet pribadi. Diuji entah ya? Diuji. Ujiannya apa ya? Suaminya selingkuh. Ada enggak sini seperti itu Bu? Ujiannya Bu? Suaminya selingkuh atau istri selingkuh ada enggak? Mudah-mudahan enggak ya, insya Allah dinas pertanyaan mah bareng soleh. Kadang kita itu diuji sedikit sudah riweuh ya. Contoh, ketika asik-asik lagi lihat YouTube, ketika kita ikut juk, kuotanya habis, sinyalnya lemot, terus paniknya, terus emosi, yang harinya, kadang-kadang gitu ya, Pak ini kumaha, kuotanya sinyalnya lemot, Telkomsel kumaha itu benar. Jadi sekarang nyalakan si Telkomsel. Baru juga diuji oleh si provider gitu ya, sudah emosi gitu ya. Jadi kalau kita misalkan selalu sabar menunggu sinyal datang gitu ya, apalagi kalau kita diuji oleh Allah harus sabar. Dalam Quran surat Az-Zumar, maaf ya yang dulu soalnya takut salah ini. Bahwa sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi Bu, ketika kita diuji, bagaimana sikap kita harus bersabar. Soalnya sudah ada nih, sudah dijanjiin di Al-Quran ya, bahwa kita kalau sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Kalau biasanya kita suka ke mall-mall nyari diskon-diskonnya, ya diskon 10%, 50%. Tapi Bu, kalau di akhir nanti pahalanya unlimited Bu, unlimited. Mau nggak Bu dapat pahala unlimited? Mau. Jadi maka bersabarlah ya, biar dapat pahala unlimited. Kemudian tujuan hidup. Untuk apa kita hidup di dunia? Yang tadi duanya. Yang ketiga adalah bahwa kita di dunia itu sebentar. Kalau dibandingkan dengan di akhirat
katanya kan cuma 2,5 menit kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar. Ibaratnya kita itu jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau seperti musafir, pengembara. Jadi kalau kita sebagai musafir, tentu kita tidak akan berlama-lama di sini ya. Sebentar, tidak akan terlalu mengutamakan dunia, tapi kita mempersiapkan diri untuk kembali ya. Terus yang keempat, empatnya sudah habis tak kerasanya. Kedengeran boleh nyetik satu lagi ya yang keempat. Kita hidup dunia itu agar bagaimana kita bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairunas anfusakum linnas. Bagaimana agar kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, marilah kita manfaatkan hidup kita dunia ini untuk beribadah, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan bagaimana kita bermanfaat bagi sesama manusia. Semoga hidup kita selain penuh berkah, kita juga bernilai baik di mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan itu semata-mata karena kebodohan saya, karena kefakiran ilmu saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.